sekian lama yang Pak Usman Pak Hero itu ya. Itu kan sejak kemarin waktu menjadi calon jadi bupati, ya kan. Itu kan dari dulu itu terus dibawa-bawa. Sejauh mana persoalan yang ijazah yang dibilanginya itu adalah palsu segala macam, kan ada KPU yang ranahnya yang paling verifikasinya yang paling tahu kan? Ya kembalikan kepada KPU, karena yang boleh membilangin itu yang ijazah palsu kan hanya boleh itu yang mengeluarkan, ya kan, yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau yang tidak mengeluarkan ijazah bicara begitu nanti kan bahaya bagi diri dia gitu kan. Nah itulah harus ranahnya adalah di KPU, Pak. Bagi kami sampai hari ini ya kan, kalau kita berbicara palsu, di mana palsunya, siapa yang menyatakan palsu? Nah itu tadi yang sampaikan bahwa saya ingin kalau itu nanti yang mengeluarkan jasa itu yang berkata. Tapi kalau orang saya tidak percaya, tidak mau ikut-ikuti, ya kan? Tapi kalau yang mengeluarkan itu bilang palsu, itu baru. Ini kan kita harus mencari siapa yang melahirkan jasa itu, ya kan? Yang melahirkan ijazah itu kan adalah di sekolah. Nah kalau sekolah yang menyatakan demikian, kenapa yang lain kebakaran jenggot misalnya gitu? Oh, kamu tidak dirugikan kok. Kan persoalan kita mau menonjobkan itu bukan bahasa non-job ya. Kalau non-job itu tidak ada pekerjaannya, fungsional. Jadi beliau masih kedudukannya sebagai fungsional, jadi masih penyuluh di dalam aturan. Nah, kita melihat kan seluruh Indonesia kan 90% di seluruh Indonesia ini melakukan retasi itu. Nah, kita melihat daripada ada bahasa yang kita melihat kinerja. Di kabinet kami ini kan melihat bagaimana kinerja seseorang yang bisa mengikuti. Kalau kinerja itu bagus, ayo kita mari sama-sama, ya kan? Tapi kalau kinerja itu tidak bisa dilakukan gitu, ya berarti kan ya beliau sendiri yang menghindar diri dia sendiri bawa ke kita. Kalau kinerjanya bagus pasti orang senang, Pak. Tidak ada orang tidak suka. Saya pikir hari ini saya tidak membeda-bedakan ada warna hijau, biru, kuning, apa segala macam itu ya. Tapi keinginannya adalah prestasi yang harus diperbaiki kepada seluruh SKPD yang ada. Karena semua ini amanah kita yang diberikan oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Kalau itu sudah kita lakukan kebersamaan tuh, ayo kita lakukan. Ya. Karena semua ini kan kiblat kita kan adalah kepentingan rakyat, Pak. Bukan kepentingan pribadi orang. Jadi jangan dibesar-besarkan, kepentingan pribadi orang dibesar-besarkan, tapi kepentingan rakyat yang susah di lapangan tidak dibesar-besarkan. Jadi kan lucu ya kan. Hidup ini kan tidak berimbang. Ada rakyat yang masih susah, ada yang rakyat yang sakit, ya kan? Ada yang rakyat terlantar di lapangan, tapi tidak pernah diorbitkan naik, dilihat. Tapi yang nanti persoalan-persoalan pribadi orang dibesar-besarkan. Ini kan salah, Pak. Jadi kiblatnya kemana gitu kan? Gitu. Ibu Saripah Santiasa itu kan adik saya. Saya naik jadi bupati kan karena peran serta dia. Dia yang berjuang siang dan malam. Tapi bukan berarti dia harus mencampuri persoalan di pemerintah. Pemerintah itu kan keputusan ada di tangan saya, bukan keputusan di tangan ibunya ini, Ibu Saripah Santiasa, ya kan? Kalau dia mau, saya tidak mau kan tidak bisa buat apa-apa, ya kan? Semua yang biasa katanya udah dipanggil ke rumah itu kan perintah saya, meminta supaya orang yang kita mau dudukan tuh harus dikomunikasikan, bukan hanya kita menunjuk-nunjuk begitu aja. Mampukah kamu lakukan ini apabila kami tunjuk untuk menjadi pemimpin di situ? Kan harus kita komunikasikan. Kalau kita tidak komunikasikan nanti terjadi lagi sama dengan apa yang ada, yang sudah lalu-lalu. Ya. Berarti ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Cipta, Pak. Apakah ini merupakan satu bantahan atau gimana, Pak? Pak Cipta siapa? Pak Cipta, Kadis Kesehatan. Nah, terus apa ini maksudnya? Yang kemarin waktu hearing di DPR menyatakan bahwa
dia diminta untuk memberikan vitamin gitu Pak. Vitamin apa? Vitamin makanya kita konfirmasi ke sini masalah vitamin itu. Bisa dia buktikan? Bisa dia buktikan? Kalau dia bisa buktikan, bawa ke sini. Saya yang akan menghukumnya kalau ada buktinya. Ya, jangan bicara aja gitu. Aku yang nanti melanjutkannya kalau ada buktinya. Hari ini kan tidak boleh pakai kata orang, harus bukti. Berbicara yang sesuai dengan fakta. Kalau kata orang kan ngabisin waktu aja. Ya kan? Hari ini kan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan lagi untuk kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Nah, makanya harus sambil kaca tengok diri sudah sejauh mana yang sudah dilakukan, ya kan gitu.